Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita awali pagi ini dengan menyembah Tuhan, dengan memuji Tuhan. Biar apa yang ada dalam hati kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
yang sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Oleh kuasa darah-Mu kami telah ditebus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau Engkau menyertai kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Engkau menuntun kami Tuhan senantiasa melalui firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kiranya menguatkan kami dan menuntun langkah hidup kami ya Bapa. Kami serahkan Tuhan hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan dan saya akan ambil temanya adalah mengalami kuasa doa. Mari saya mengajak kita membuka di Yakobus 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus 5, 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan Elia pada waktu itu berada di Gunung Karmel. Ya. Dan di saat itu dia sedang berhadapan dengan nabi-nabi palsu yang menguasai kehidupan orang-orang di sana pada waktu itu. Dan pada waktu itu Elia pernah berkata ya bahwa ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya hujan tidak turun, dan benar pada waktu itu terjadi kekeringan yang luar biasa. Terjadi kekeringan yang dahsyat, hampir 3 tahun setengah tidak ada hujan, sehingga kondisi di tempat itu benar-benar mengalami kegersangan, benar-benar mengalami kekeringan. Dan ketika dia berdoa pula dengan sungguh-sungguh, maka langit menurunkan hujan seperti apa yang dia katakan. Ini berbicara mengenai ada kuasa doa, ada kuasa yang luar biasa ketika umat Tuhan itu berdoa. Lalu bagaimana supaya kita bisa benar-benar menikmati dan merasakan buah daripada apa yang kita doakan? Yang pertama saudara, memperbaiki mezbah. Coba kita membaca bersama-sama di 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Nanti saudara bisa baca lengkap di 1 Raja-Raja 18 saudara, mulai ayatnya yang ke-20. Tapi hari ini kita akan belajar di ayat 30 dikatakan seperti ini. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Jadi saudara, yang pertama supaya kuasa doa itu dinyatakan dalam hidup kita, mari hari-hari ini perbaiki mezbah kita. Mezbah berbicara mengenai tempat mempersembahkan korban. Mezbah berbicara tentang kehidupan, pujian, penyembahan kita untuk memuja, untuk meninggikan Tuhan. Mezbah berbicara mengenai kehidupan kita yang kita bawa di hadapan Tuhan. Kehidupan yang sudah mengalami pembenaran daripada Tuhan. Kehidupan yang benar-benar sudah mengalami sebuah keubahan karena kuasa Tuhan. Kehidupan kita ini menjadi mezbah bagi Tuhan. Seperti pada waktu itu, ketika Elia akan mempersembahkan korban bakaran, apa yang dilakukan adalah pertama-tama dia memperbaiki mezbah.
Sehingga mezbah itu siap digunakan untuk mempersembahkan korban bakaran. Hidup kita yang mengalami keubahan, hidup kita yang sudah diubahkan oleh kasih Tuhan, hidup kita yang sudah mengalami keubahan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, itulah yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, mari introspeksi kehidupan kita, introspeksi diri kita. Apakah kita benar-benar sudah memiliki mezbah yang benar di hadapan Tuhan? Kehidupan yang dibenarkan dan adanya kehidupan pujian penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua saudara, bagaimana kita bisa benar-benar mengalami kuasa doa seperti Elia memperolehnya pada waktu itu. Yang kedua coba kita lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 33 sampai 35. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saudara, yang kedua adalah mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Korban yang berharga untuk Tuhan. Kalau kita melihat waktu itu, kekeringan terjadi luar biasa. Otomatis saudara, pada waktu itu air sangat-sangat memiliki nilai yang sangat berharga. Makanya Elia mengatakan, penuhilah parit yang sudah dibuat itu dengan air. Bahkan bukan hanya sekali dia siramkan air. Dikatakan sampai 3 kali mereka harus menyiramkan parit itu penuh dengan air. Ya, disiram lagi untuk yang kedua kali, disiram lagi untuk yang ketiga kali. Sesuatu yang sangat berharga dipersembahkan, dikorbankan untuk Tuhan. Pertanyaannya saudara, apa yang hari-hari ini paling berharga dalam hidup kita? Ketika kita berbicara mengenai apa yang paling berharga, seringkali pikiran kita langsung kepada materi. Enggak saudara, mungkin itu salah satu bagian dalam hidup kita. Tapi ada banyak hal dalam hidup kita yang mungkin hari-hari ini menjadi keberhargaan kita. Itu yang kita pertahankan dalam hidup kita. Contohnya, keakuan kita. Kita jadi orang yang mempertahankan keakuan kita. Kesukaan kita, kegemaran kita. Mungkin hari-hari ini yang ada terus dalam hidup kita. Kegemaran kita. Mungkin hari-hari ini hal-hal yang salah yang belum kita buang dalam hidup kita. Kita belum bisa mengampuni orang lain, melepaskan pengampunan. Tanpa sadar sebenarnya ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan, kita sedang menganggap hal itu sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena kita tidak rela untuk melepaskannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin keinginan kita, keinginan sendiri yang luar biasa harus terpenuhi. Itu juga sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kalau itu kita serahkan bagi Tuhan, maka kita akan menjadi korban atau persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, di 1 Raja-Raja 18, 36 sampai 38. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami kuasa doa? Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lakukan itu dengan segenap hati. Lakukan itu dengan terus-menerus. Lakukan itu dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Saya percaya saudara, kalau ketiga hal ini ada dalam hidup kita. Yang pertama, memperbaiki mezbah.
artinya memperbaiki kehidupan kita. Belajar untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kemudian yang kedua, mempersembahkan korban yang terbaik dan berharga dan yang mati bagi Tuhan. Firman Tuhan di Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Ketika hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Kita buang keakuan kita lepaskan kecewa kita lepaskan apa yang paling berharga dalam hidup kita. Maka yang ketiga, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saya percaya kita akan mengalami kuasa doa dalam hidup kita. Apapun hari-hari yang sedang engkau doakan dan engkau gumulkan, percayalah Dia Allah yang sanggup menjawab doa kita. Sebab Dia Allah yang melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah jadi rema buat kita, supaya hidup kita semakin hari boleh semakin berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati.